Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Di video ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, kelompok kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Huruf miring. 1. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama-nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, berikut contoh penggunaan huruf miring. Yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Penggunaan huruf miring di sini terdapat pada kata salah asuhan. Karena salah asuhan adalah judul buku dari karangan Abdul Muiz. Yang kedua, majalah Bujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Penggunaan huruf miring di sini ada pada kata Pujangga Baru. Karena itu adalah judul dari majalah. Yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Penggunaan huruf miring di sini ada pada kata Cakrawala. Karena Cakrawala merupakan judul dari surat kabar tersebut. Yang kedua yaitu huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, yang pertama yaitu huruf terakhir kata abad adalah D. Di sini kata abad bertuliskan miring karena di situ mengandung untuk mengkhususkan. Contoh selanjutnya yaitu imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Kata berjasa di sini bertuliskan miring karena untuk mempertegas maupun untuk mengkhususkan. Contoh selanjutnya yaitu dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Kata tidak di sini bertuliskan miring karena untuk mempertegas. Yang selanjutnya yaitu buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Kata lepas tangan di sini bertuliskan miring karena mengkhususkan kata lepas tangan itu sendiri. Ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, yang pertama, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malapeh awo. Kata malapeh awo di sini bertuliskan miring karena merupakan bahasa daerah. Yang kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Kata Garcinia mangostana di sini bertuliskan miring karena merupakan bahasa Latin dari buah manggis. Yang ketiga yaitu Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Kata Weltanschauung bertulis miring karena merupakan bahasa asing. Yang keempat, ungkapan Tuturi Handayani merupakan semboyan pendidikan. Kata Tuturi Handayani di sini bertuliskan miring. Ada beberapa catatan dalam penulisan huruf miring. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah 1. Selanjutnya huruf tebal.
Tulisan dicetak tebal dapat berarti tulisan yang dicetak tebal tersebut memiliki makna penting atau merupakan kata penting dari sebuah kalimat. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Berikut contoh penggunaan huruf tebal. Contoh yang pertama yaitu huruf DH pada kata Ramadan yang tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf DH ditulis tebal miring karena untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Selanjutnya, kata et ditulis tebal miring dalam ungkapan ora et labora karena berarti dan. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Yang kedua yaitu huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contoh penggunaan huruf tebal yaitu pada penulisan bab 1, pendahuluan, latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, tujuan, ditulis dengan huruf tebal karena untuk menegaskan bagian karangan, yang merupakan bagian yang dipandang penting dalam teks tersebut dan biasanya bertujuan untuk dikoreksi atau dijelaskan lebih lanjut maknanya.